tancap gas. Sri Mulyani terus kejar utang anak Soeharto. Klaim cendana makin kelimpungan. Tentu kalau yang sudah prioritas adalah yang memang sudah jelas dan ada hak tagihnya ya kita lakukan saja. Itu semuanya prioritas karena kan sudah 20 tahun. Mereka pemilik bank yang waktu itu ditutup atau yang menghadapi persoalan yang mendapatkan dana BLBI, dan mereka yang memiliki utang di bank-bank tersebut, apakah itu bank BUMN yang kemudian menjadi bank Himbara saat itu atau bank-bank lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Rio barangkali bisa menyampaikan. Kalau langkah-langkah ekstra tadi saya sampaikan, kita masih berharap akan semuanya melakukan niat baik. Begini, pernah dengar nggak? Di masa lalu pemerintah berani nagih ke cendana. Pernah dengar? Saya sih nggak pernah. Tapi lihat di masa Pak Jokowi, cendana babak belur diuber-uber, suruh bayar utang yang mereka kemplang sejak dulu. Kebijakan Presiden Jokowi mengambil alih kembali aset-aset negara dari anak-anak Soeharto membuktikan memang Presiden Jokowi bernyali. Setelah presiden-presiden sebelumnya, belum ada yang melakukan langkah serupa seperti Jokowi. Beda ketika dia jadi Menteri Keuangan di zaman Jokowi ini. Jokowi melindungi dia secara politik, sehingga Bu Sri Mulyani lebih aman dalam menjalankan tugasnya yang berat dan bisa dibilang berbahaya itu. Apalagi ketika dia harus menagih hutang-hutang yang dulu dikeluarkan oleh pemerintah untuk menalangi bank-bank Indonesia yang terancam kolaps ketika krisis moneter di tahun 1998. Sebenarnya bukan hanya soal penagihan piutang BLBI ini saja yang bikin keluarga cendana ini meradang. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah berhasil mengamankan uang sebesar 1,2 triliun rupiah dari rekening PT Timor Putra Nasional milik dari Tommy Soeharto. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali harta maupun aset-aset yang disita negara dari penguasaan keluarga cendana. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian Keuangan atau Kemenko tak gentar terus menagih hutang ke Bank Triatmojo terkait dana talangan SEA Games 1997, meskipun putra mantan Presiden Soeharto itu kukuh menolak untuk membayarnya. Kasus Bambang Triatmojo berawal dari dana talangan SEA Games 1997 yang kini dianggap sebagai piutang negara. Di kala itu, ia menjabat sebagai Ketua Umum Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara SEA Games 1997. Kuasa hukum Bambang Triatmojo, Arjuna Wiwaha, mengatakan saat ini kasus Games 1997 bagaikan sengaja dibuat untuk menyinggung pribadi kliennya. Sebagai anak Presiden Soeharto yang merupakan bagian dari Orde Baru, menurut Harjuno, sejak awal pun uang yang diberikan untuk dana talangan sumbernya bukan dari APBN, melainkan dari pihak swasta, tepatnya dan pungutan reboisasi dari Kementerian Kehutanan. Seperti diketahui, dana talangan yang jadi masalah itu diberikan oleh pemerintah kala itu lewat Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnekep. Ada konsorsium swasta mitra penyelenggara SEA Games 1997 yang dipimpin oleh Bambang Triatmojo. Dana sebesar 35 miliar rupiah. Itu diambil pemerintah dari dana reboisasi yang ditampung di Kementerian Kehutanan. Dana talangan 35 miliar rupiah ini sendiri digunakan untuk tambahan dana SEA Games 1997 yang awalnya ditetapkan hanya senilai 70 miliar rupiah. Dana tambahan itu diminta KONI untuk mengurus pembinaan atlet, namun sayangnya pihak Bambang dan keluarga Soeharto terus mengelak dan menolak untuk membayar hutang kepada negara ini. Yang begini kok masih saja ada yang memuja-muja korban. Mungkin Tengku Zul dan barisan Omta mau urunan bayar utangnya Bambang. Sementara itu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan juga mencatat total piutang negara terbanyak berasal dari warisan krisis moneter 1997
yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 110,45 triliun rupiah. Jumlah piutang tersebut, kata Encep, sudah dilakukan berbagai tindakan, terutama BLBI yang jumlahnya besar sudah dibentuk Satgas khusus sejak 2021 untuk dilakukan penagihan. Meski begitu diakui memang selama penagihan piutang ini pemerintah sering terkendala karena payung hukum sudah usang. Maklum, aturannya dibuat puluhan tahun yang lalu. Ya, ini Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1966, Panitia Urusan Piutang Negara. Oleh karena itu dibuatlah peran pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2022. Hadirnya PP ini tentu akan semakin memperkuat tugas dan kewenangan Satgas BLBI dalam melakukan penagihan yang selama ini sudah dijalankan di dalam aturan tersebut. Memang disebutkan bahwa pemerintah bisa memblokir dan menyita aset pemilik hutang ke negara jika tak menunjukkan niat untuk membayar. Juga pemerintah bisa menagih hutang kepada istri atau suami jika pemilik hutang meninggal. Cadas betul, era Jokowi kejar aset negara yang digondol keluarga cendana. Baik dari kasus Bambang Triatmojo terkait dana talangan Seragam 1997 sampai kasus piutang BLBI yang angkanya super fantastis memang. Tidak diragukan jika pemerintah Jokowi punya andil besar dalam membongkar praktik-praktik korupsi tanpa pandang bulu. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kementerian Keuangan atau Kemenko tak gentar terus menagih hutang ke Bank Triatmojo terkait dana talangan Seagames 1997, meskipun putra mantan Presiden Soeharto itu kukuh menolak untuk membayarnya. Kasus Bambang Triatmojo berawal dari dana talangan Seagames 1997 yang kini dianggap sebagai piutang negara. Di kala itu, ia menjabat sebagai Ketua Umum Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara Seagames 1997. Kuasa hukum Bambang Triatmojo, Arjuna Wiwaha, mengatakan saat ini kasus GAMS 1997 bagaikan sengaja dibuat untuk menyinggung pribadi kliennya. Sebagai anak Presiden Soeharto yang merupakan bagian dari Orde Baru, menurut Harjuno, sejak awal pun uang yang diberikan untuk dana talangan sumbernya bukan dari APBN, melainkan dari pihak swasta, tepatnya dan pungutan reboisasi dari Kementerian Kehutanan. Seperti diketahui, dana talangan yang jadi masalah itu diberikan oleh pemerintah kala itu lewat Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnekap. Ada konsorsium swasta mitra penyelenggara Seagames 1997 yang dipimpin oleh Bambang Triatmojo. Dana sebesar 35 miliar rupiah. Itu diambil pemerintah dari dana reboisasi yang ditampung di Kementerian Kehutanan. Dana talangan 35 miliar rupiah ini sendiri digunakan untuk tambahan dana Seagames 1997 yang awalnya ditetapkan hanya senilai 70 miliar rupiah. Dana tambahan itu diminta KONI untuk mengurus pembinaan atlet, namun sayangnya pihak Bambang dan keluarga Soeharto terus mengelak dan menolak untuk membayar hutang kepada negara ini. Yang begini kok masih saja ada yang memuja-muja korban. Mungkin Tengku Zul dan barisan Omta mau urunan bayar utangnya Bambang. Sementara itu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan juga mencatat total piutang negara terbanyak berasal dari warisan krisis moneter 1997, yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 110,45 triliun rupiah. Jumlah piutang tersebut, kata Encep, sudah dilakukan berbagai tindakan, terutama BLBI yang jumlahnya besar sudah dibentuk Satgas khusus sejak 2021 untuk dilakukan penagihan. Meski begitu diakui memang selama penagihan piutang ini pemerintah sering terkendala karena Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
saya.